Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik dengan Pak Ai di channel Gentayangan 3. Kali ini bersama Pak Ai akan membahas salah satu tempat atau lokasi yang bertempatkan di Kecamatan Cileunyi, tepatnya di Kampung Nyalindung, Nengkor. Di sana terdapat salah satu lokasi yang sering disebut Balongateng. Masyarakat atau warga sekitar yang berada di lokasi sana kerap kali atau seringkali merasakan hal-hal yang janggal ataupun melihat sosok-sosok penampakan di sekitar lokasi tersebut. Nah, di sini saya akan mengungkap, terutamanya Pak Ai akan mengungkap sebenarnya tempat ini atau lokasi ini dahulunya tempat apa dan bagaimana. Soalnya warga masyarakat sekitar seringkali melihat sosok-sosok penampakan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita tonton dulu videonya waktu Pak Ai mengecek lokasi tersebut atau survei langsung ke lokasi tersebut dan melihat tempat-tempat di sana ya, di lokasi Balongateng. Oke, saksikan videonya. Barusan adalah video waktu Pak Ai berada di lokasi Balongateng. Ketika Pak Ai survei atau melihat-lihat situasi atau tempat di sana. Mungkin kita langsung aja ke Pak Ai. Kita menanyakan sebenarnya dahulunya ini tempat apa yang membuat warga di sekitar lokasi ini seringkali melihat penampakan ataupun merasakan aura-aura negatif.
Oke. Apa kabar bayi? Sehat? Alhamdulillah. Bayi, dilihat dari video ini, terutama waktu Pak Ayi terjun langsung ke tempat tersebut, mungkin Pak Ayi juga bisa melihat sok penampakan mungkin di sana atau makhluk-makhluk gaib. Cuman di sini mungkin Pak Ayi akan lebih ke menelusuri loh. Dahulunya ini tempat apa, mungkin seperti itu. Dan Pak Ayi pun di sini akan menggunakan ilmu hikmah gitu, untuk menelusuri ataupun mengetahui dahulunya di tempat apa. Silakan Pak Ayi. Bagaimana pendapatnya? Yang saya lihat dari gambarnya atau dari video yang barusan saya lihat, ini sepertinya dahulunya ini tempat apa ya namanya itu Batavia atau Belanda ya. Dulunya gitu. Ini kampung bekas penjajahan Belanda. Bekas penjajahan. Iya, bekas penjajahan. Soalnya di sini banyak banyak orang bangsa Indonesia yang sering dikerjakan secara paksa atau secara Kerja rodi lah ya, kerja paksa gitu. kerja paksa gitu. Jadi dahulunya gitu, ini tempat memang penjajahan Belanda ya. Iya, tempat penjajahan Belanda ya. Ke gambar sebelumnya. Iya. Saya coba selanjutnya. Pertama. Yang ini. Nah, ini di sini saya lihat ada seorang wanita yang kanan. Oke, sebelah sini berarti. Kiri ini. Sebelah kirinya. Sebelah kiri dari video tersebut. Iya. Itu ada seorang wanita, kalau namanya itu Berlin, ya, ngakunya dia itu Berlin, yang mempunyai perusahaan di tempat itu. Dia mempunyai perusahaan, semacam perusahaannya itu semacam tambang emas. Banyak yang dikerjakan oleh Nyonya Berlin, bangsa Indonesia, Rakyat Indonesia. Secara kerjanya dia secara paksa, dia mengerjakannya seenaknya dia, malah upahnya juga enggak sesuai dengan kerja rakyat, dengan kerja bahkan ada seorang nenek, dia udah lama, dia terus-menerus dia harus kerja, jangan sampai dia berhenti. Bahkan oleh manornya dia sampai diseret ke atas, ke atas mungkin di yang sebelah mana Pak? Sebelah sini? Ke atas lagi.
Nah, di sana. Dia sampai diseret ke sana. Ke sini. Iya, oke. Yang Nenek tadi. Sampai dia keluar darah gitu. Jadi ini dahulunya gitu, emang tempat tambang emas yang perusahaannya dimiliki oleh Nyonya Berlin, dan yang dilihat tadi ada sosok nenek-nenek yang dipekerjakan, cuman disuruh kerja secara paksa, tidak sesuai dengan upah yang diberikan. Dan barusan yang dikatakan Pak juga, sampai-sampai nenek tersebut diseret ke atas ke lokasi baik. Iya, ke lokasi. Saya akan coba untuk masuk ke tempat itu. Silakan. Jadi Pak ini akan menggunakan ilmu hikmah untuk menelusuri, untuk mengetahui lebih detail atau lebih rincinya sebenarnya itu tempat apa dahulunya, lebih mendalam lagi. Kita tunggu Pak Ayu keterangannya, pendapatnya. Tunggu sebentar. Ini Pak Ayu sedang sama bersulit. Seperti ada yang menghalangi saya ya, saya mau masuk ke sana, cuma seperti ada yang menghalangi. Ada semacam kubangan air, ya, semacam kubangan air. Kalau di Batam itu apa ya? Semacam sumur, semacam sumur. Ke atas ada penggalian Tambang itu. Iya, penggalian tambang. Tambang apa itu? Golden itu apa ya? Golden itu. Emas. Golden, penggalian golden. Tambang emas ya. Air. Yang kolam. Semacam ada air ya, ada irigasi air. Irigasi air. Iya, semacam irigasi air. Buat pembuangan apa itu ya? Apa ya? Bekas Di tambang itu. Iya, ada semacam irigasi air. Oke. Saya kira dulu Masih di lokasi tersebut. masih dalam lokasi sana pas datang ke Ya. lokasi itu.
besar. Ada juga yang menjadi besar. Udah harta, udah gak sampai di dalam diri. Waduh, bisa ya. Korban sampai ada yang bunuh diri, terus korban disuruh secara kerja paksa sampai meninggal, banyak. Kami coba menggali lagi, melihat lebih dalam sebenarnya tempat apa atau dahulunya ini bagaimana gitu, sampai bisa-bisa menemukan korban-korbannya. Ketemu lagi, kita sama-sama menelusuri tempat di sana supaya terungkap semua itu. Kita lihat aja. Kami sampai banyak memakan korban di atas penjajahan Belanda dan sejahat akhir Indonesia. Sampai nyonya itu meminta tolong. Siapa? Gak tahu siapa ya, filter itu apa ya? Dokter, mungkin nama seseorang? Filter kesini. Kalau mau cari sini, saya bantu di sini. Ada yang masuk di sini. Dia ingin mengungkap semuanya waktu di sini. Tolong saya. Katanya Berlin. Takut gitu, takut keburukan dia terungkap dulu. Itu ada balon di sana, kolam. itu gedung. Oh ya, kolam gedung rumah gitu. Iya. Semacam kayak rumah aja, itu rumahnya dia. Rumahnya Berlin. Pas kolam sekarang kolamnya. Sekarang kolam. Itu dulunya itu gedung gitu, rumahnya Berlin itu. Pas sekarang ada air, sekarang kan itu air ya. Iya, kolam. Nah, itu tempat irigasi. Oh, dahulunya irigasi. Pembuangan bekas alam itu. Dibawa ke sana. Iya, irigasi. Di atasnya itu semacam kayak bongkahan batu gitu. Bongkahan batu besar mungkin. Iya. Di atasnya itu semacam bongkahan batu besar. Ini emas namanya. Untuk ditambang atau bukan ke dalam? Ya itu untuk ditambang, untuk mencari golden. Oh ya, emas. Tambang di sana begitu. Yang di atasnya kan. Oke.
itu kan apa itu ya, kaum ya, kalau sekarang kita nggak kaum ya. Keluar kabung kalau ya kalau sudah kabung namanya. Ya. Itu tempat peristirahatan para pegawainya dia. Yang rakyat Indonesia itu. Tempat peristirahatan para pegawainya dia, semacam kayak apa ya itu? Bangunan? Ya semacam kayak bangunan, cuman biasa gitu. Seperti kayak apa? Semacam kayak atapnya itu semacam kayak induk gitu atapnya. Dan benteng-bentengnya itu kayak pakai injuk lagi gitu. Iya. Kita tunggu lagi, lagi menelusuri lagi tempat di sana. Semoga terungkap semuanya. Ada seorang wanita yang hamil, lagi besar badannya, mengandung, dia disuruh kerja paksa, dia harus membawa cakul, bukan kayak semacam apa ya, kayak ini besi gitu, ini apa itu namanya, balencong mungkin ya. Ya kalau semacam balencong ya, harus sampai dia, kalau enggak dia kena marah atau dia kena cambukan gitu, siksa lah gitu. Semacam kayak kita disiksa, banyak gitu, anak-anak kecil juga banyak, perempuan juga banyak, laki-laki juga banyak pegawai, cuman enggak kerjanya gitu, secara paksa, cuman kerjanya kasar, disuruh menggali lah, bongkahan batu yang besar itu harus digali. Batunya itu kan terlipat apa ya, tanah gitu ya. Mungkin itu bekas-bekasnya ya, yang terlipat tanah. Ini yang Berlin sama yang tadi Peter itu sampai sekarang gimana? Mengganggu apa tidak? Yang suka muncul itu Berlin ya. Berlin ya. Yang suka muncul itu Berlin. Banyak orang-orang di sana itu suka melihat penampakan itu Berlin. Jadi yang sering menampakkan itu Berlin. Berlin sama perempuan yang hamil gitu. Sama yang hamil. Jadi yang sering dilihat warga itu perempuan itu. Iya, yang sering muncul Berlin sama perempuan yang hamil. Cuman yang sering itu Berlin ya dia. Jadi yang sering dilihat warga sekitar itu namanya Berlin. Banyak pemilik perusahaan atau pengusaha yang dulu memperdalam rakyat Indonesia secara paksa. Sekarang sering memunculkan atau menampakkan dirinya ke warga sekitar yang ada di sana.
Assalamualaikum. Salam saya, namanya kan? Anjir sa, sama siapa ini? Anak perempuan yang tadi di sana, yang di lokasi tempat tambang emas. Ada yang dipekerjakan di sana oleh orang Belanda. Ada Nyonya Berlin. Ada yang sering menampakkan di lokasi tersebut, menampakkan diri. Kenapa Anda menampakkan diri di sana? Kenapa Anda sering menampakkan diri di sana? Kenapa Anda masuk ke badan PAI? Kenapa Anda masuk ke sini? Mau apa Anda? Anda mengerti bahasa saya? Anda mengerti bahasa saya? Mengerti? Oke. Bisa menjawab dengan bahasa Indonesia? Bisa? Oke. Kenapa Anda sering menampakkan diri di sana? Kenapa? Cuman di sana benar dahulunya tempat tambang emas, benar, dan mempekerjakan orang-orang Indonesia secara paksa dan tidak diberi upah yang setimpal. Kenapa? Gimana? Anda bukan kan bagaimanapun juga kalau kerja harus dibayar dengan setimpal, tidak bisa cara seperti itu. Yang punya itu negara Indonesia, bukan negara Belanda. Ada yang menguasai di sana. Ada yang menguasainya dahulu di sana. Tapi tetap saja kalau mempekerjakan seseorang itu harus dibayar dengan setimpal, tidak bisa seperti itu. Dan bahkan apakah benar banyak korban yang meninggal di sana karena bekerja di bawah arahan Anda? Benar. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Sengaja. Bodoh. Kenapa Anda bisa menyimpulkan bodoh? Kerjanya leleh. Tapi kan Anda tidak seperti bangsa Anda. Ketika Anda mempekerjakannya secara paksa, dipaksa dan tidak dibayar secara setimpal, pantas saja bekerjanya seperti itu karena tidak mendapatkan bayaran yang setimpal. Tetap aja itu gak adil. Tapi sampai sekarang itu apakah masih terdapat tambang emasnya? Udah habis. Udah habis diambil bangsa Anda. Oke. Terus kenapa Anda masuk ke badan PAI sekarang? Ya, karena memang hanya ingin tahu dan mengungkap sebenarnya di sana dahulunya tempat apa. Soalnya seringkali warga sekitar melihat sosok penampakan gitu. Sebenarnya itu tempat apa sih gitu. Makanya kenapa PAI ke sana? Gitu. Terus apakah ada yang mau disampaikan oleh Anda? Tidak ada. Silakan mungkin keluar.
Jadi barusan makhluk gaib yang ada di sana, khususnya Nyonya Berlin, masuk ke tubuh Pak Haji. Dan tadi saya menanyakan juga ke beliau, Nyonya Berlin namanya. Ternyata memang benar dahulunya di sana tambang emas. Dan alasan beliau mempekerjakan orang Indonesia secara paksa dan disiksa karena beliau menganggap orang Indonesia itu bodoh, kerjanya lelet, tidak seperti bangsa dia, sehingga seringkali dicambuk dan disiksa oleh bangsa mereka. Itu alasan dia, Nyonya Berlin, kenapa menyiksa atau memaksa orang Indonesia. Dan barusan tadi juga masuk ke Pak Haji. Nah, entah tahu apa maksud atau alasannya, saya juga kurang tahu. Dan ternyata perempuan yang sering menampakkan diri, yang sering dilihat oleh warga sekitar di sana, di sekitaran kota sana, ternyata sosok perempuan itu sering kali menampakkan dirinya. Dan yang dikatakan oleh Pak Haji juga, yang sosok perempuan yang sedang mengandung cukup besar, sering juga menampakkan di sana. Pas awal mulai itu mau masuk, itu gimana Pak? Dia langsung begitu masuk aja Dari sana dia mau masuk, saya tahan nggak bisa nggak kuat untuk menahan, akhirnya dia masuk. Tapi waktu Pak Haji berada di sana itu kan menggunakan komunikasi, dia gak ngomong apa-apa gitu kan? Enggak, dia langsung aja lewat belakang. Langsung masuk. Tapi yang temannya itu yang laki-laki nggak apa-apa gitu biasanya. Yang cerita itu ya, itu justru dia yang membantunya, yang membantu dia itu masuk dia. Jadi dibantu oleh sosok cowok tersebut. Nah, mungkin sedikitnya udah terungkap ya. Dahulunya itu tempat apa? Ternyata itu dahulunya tempat tambang emas yang dimiliki oleh orang Belanda, namanya Nyonya Berlin. Dan di sana mempekerjakannya orang Indonesia dengan cara paksa, menyiksa, dan diberi upah atau uang tidak setimpal dengan pekerjaannya. Sampai ada orang yang sedang mengandung sampai meninggal, terus nenek-nenek yang sampai meninggal, banyak sekali korban di sana. Dan waktu itu kan ada yang gantung diri, yang bunuh diri. Ada yang di atas itu gantung diri, dia udah nggak kuat, udah nggak tahan dengan siksaan. Kayaknya Berlin sama Tuan Peter ya, suami istri. Dia nggak kuat, akhirnya dia sampai bunuh diri, itu menggantung dirinya Di atas. Nah, Ya sama yang tadi dikatakan Pak Haji juga, yang sekarang itu emang jadi kolam ya, banyak air. Ternyata itu memang dahulunya bangunannya rumahnya dari dulunya tuh rumahnya dari Terus yang kalau sekarang itu ada pohon kabung yang dari bahasa Sunda, tangkal kabung, itu dahulunya tempat mendiamnya para pekerja. Iya, tempat apa ya, istirahat lah, Tempat istirahatnya para pekerja gitu. Dan ternyata juga terungkap juga sosok makhluk gaib yang sering menampakkan dirinya ke warga masyarakat yang ada di sana.
namun nggak tahu apa alasannya juga ya, kenapa sering menampakkan diri kayak gitu, kenapa gitu Pak? Sengaja menakut-nakuti kah atau bagaimana sih menurut pandangan Pak Ali, pendapat Pak Ali? Kalau menurut saya ya itu merasa apa ya, merasa dirinya itu apa ya, gimana ya, kalau disebut nakut-nakuti sih bukan, jadi bukan. Cuman kalau menurut saya sepertinya dia itu enggak apa ya, kalau nggak diterima gitu kan kayak semacam nggak diterima lah oleh bumi gitu. Akhirnya dia bertayangan di mana aja gitu. Cuman dia tempatnya di sana gitu. Iya, awalnya mungkin bertayangan karena dia diterima di bumi meninggalnya ataupun di kuburannya ya. Oke, mungkin buat warga sekitar yang sekarang berada di Galindung atau di Megor, dengan penjelasan sekarang atau di video kali ini kalian akan tahu sebenarnya itu dahulunya tempat apa, terus siapa yang menampakkan di sana makhluk gaib barusan sudah terungkap oleh Pak Ali. Nah, pokoknya terima kasih buat yang menonton. Doakan semoga kami dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dilindungi, dijauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan ataupun dari segala mara bahaya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.